Hello, selamat sore Moms and Dads. Hai, ketemu lagi nih sama aku Andari Agustin di acara kesayangan kita, Lazada Mother and Baby Festival eksklusif Babyo Channel. Yeay! Boleh loh kalau mau tepuk tangan ya, walaupun aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan sampai sini. Ini adalah hari kedua rangkaian acara edukasi dan online shopping festival kolaborasi antara Lazada dan juga Babyologist yang berlangsung dari kemarin nih, tanggal 27 Juni sampai besok tanggal 29 Juni 2022. Dan untuk Moms and Dads yang sekarang masih nonton sesi live ini di Instagram ataupun YouTube ya, juga bisa loh nonton pakai cara yang baru nih dan unik melalui virtual reality Mother and Baby Fest. Nah, silakan disimak tuh ya di layar. Seperti itu kan gemes banget ya kita masuk ke area itu. Sambil nonton, Moms juga bisa belanja brand favorit Moms and Dads di Lazada seperti Enfagrow dan Meris untuk memenuhi kebutuhan si kecil ya. Silakan klik link di bio Instagram @thebabyologist atau scan QR code berikut ini untuk daftar. Ada QR code kan, bisa di-scan loh itu. Ada 3 taman bermain virtual di sana ya. Ada Fantasyland, Under the Sea, dan juga Futureland. Tuh dia tampilannya. Dengan banyak virtual booth yang bisa dikunjungi. Misalnya di Futureland tuh ada boothnya Enfagrow dan juga Meris. Nah, jangan lupa juga cobain foto booth di taman bermain virtualnya. Habis itu share hasil fotonya di Instagram Story. Jangan lupa pakai hashtag #BabyoXLazada dan juga hashtag LazMBFest 2022 serta tag Instagram @thebabyologist dan juga @lazada_id. Nah, nantinya sebanyak 66 Moms and Dads yang beruntung mendapatkan hadiah senilai total 10 juta rupiah. Yang akan diumumkan secara berkala di Instagram Story @thebabyologist ya. Dan gak cuma itu, tidak sampai di situ tentunya ya. Ikutan juga treasure hunt di taman bermain virtualnya. Karena ada 900 voucher belanja dengan total senilai 45 juta rupiah dari Lazada loh. Cara mainnya, tinggal kumpulkan saja kotak harta karun yang tersembunyi dan tersebar di seluruh kawasan taman bermain virtual. Ini seru banget main treasure hunt sama si kecil ya. Jadi ini meningkatkan bonding nih antara orang tua dan anaknya untuk ikut mengumpulkan treasure hunt ini. Nah, jika Moms berhasil mengumpulkan 9.000 koin, bisa ditukarkan langsung dengan voucher belanja yang dapat di-redeem di Lazada. Kalau mau belanja, ceknya kelas Baby Store dong. Sebagai one stop online shopping untuk para Moms and Dads memenuhi kebutuhan si kecil ya. Nikmati 1 kali ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan berbagai macam brand sekaligus ya. And all authentic. Tidak perlu khawatir. Belanja kebutuhan ibu dan anak makin lengkap dan hemat cuma di Lazada Mother and Baby Festival ini. Kunjungi juga dong babyologist.com ya untuk tahu rekomendasi produk seru apa aja sih yang bisa dibeli. Nah, di Babyologist, para ibu hamil dan orang tua muda tuh saling berbagi cerita ya. Tips dan juga produk reviews tentang brand favorit Moms and Dads. Kita juga sama-sama belajar untuk menjadi smart parents gitu. Smart dalam mengurus si kecil dan juga smart dalam belanja kebutuhan si kecil ya. Di Babyo, Moms and Dads juga diberikan kesempatan untuk mencoba produk kekinian secara gratis. Wow, jadi istilah teliti sebelum membeli itu bisa dilakukan ya, bisa kita ikuti, kita jalani dengan mencoba dulu dong ya kan, baru beli, borong kalau bisa, kalau perlu ya. Dan pastikan Moms and Dads juga menyaksikan acara ini sampai selesai karena nanti akan ada sesi tanya jawab, ada games, ada giveaway, dan juga ada Babyo Quiz dengan hadiahnya jutaan rupiah. Wow, pas kan akhir bulan nih harus memenuhi kebutuhan rumah
kalau bisa gratis gitu kan dengan hadiah-hadiah yang mau kita kasih ini. Dan sekarang nonton juga di YouTube channel Babyo ya, jangan lupa untuk subscribe biar dapat update menarik dari Babyo. Jadi yang nonton di YouTube nih sekalian di subscribe juga, dicek udah subscribe belum. Hari ini sudah hadir tentunya 2 guest speaker yang akan ngobrol bareng Moms and Dad dan juga saya ya tentang topiknya yaitu melatih motorik anak sejak dini. Penting kan topiknya. Nah untuk Moms and Dads yang selama pandemi kemarin tuh agak deg-degan dan worry gitu ya. Apakah sudah cukup baik sih kami ini menstimulasi motorik kasar dan halusasi kecil. Dan mungkin lagi cari cara nih untuk memperbaikinya. Karena kemarin mungkin kebanyakan selonjoran bareng gitu kan, rebahan aja. Ini bener gak sih kayak begini? Tenang, masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Atau mungkin ada new parents nih yang lagi cari insight kira-kira kegiatan simple apa sih yang bisa dilakuin di rumah untuk menstimulasi motorik anak. Pas banget jawabannya ada di sini ya, stay tuned. Di sepanjang live kita akan bahas gimana cara melatih motorik anak sejak dini. Udah gitu tanda-tandanya nih kalau anak tuh kurang mendapatkan stimulasi tuh apa sih tanda-tandanya. Dan gimana perkembangan motorik ini tuh ternyata juga mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan anak. Wow, jadi mungkin tidak sekedar gerakan-gerakan saja gitu kan, tapi ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi ke depannya sampai dia gede loh. Kita bahas makanya bareng psikolog anak Kak Kurnia dan juga ada Mam Jen Girsang. Halo Kak Kurnia, halo Mam Jen. Apa kabarnya nih Mam Jen, apa kabar sih? Kesibukannya apa aja sekarang? Baik, hai juga Andari, hai Mbak, dan juga hai semua Halo. moms. Sehat nih kabarnya, biasalah lagi sibuk sana sini kan kebetulan kerjanya freelance sama ya lagi di rumah sama ada 2 anak, Keira 5 tahun dan Karen 2 tahun. Wow, lagi pandemi begini ya, sambil ngemong 2 anak pasti berasa banget. Apalagi kemarin ada periode sekolah online kan tuh ya, sampai sekarang sih. Jadi nanti bakal ngobrol banyak nih sama Mam Jen ya. Nah, selanjutnya Kak Kurnia gimana kabarnya hari ini? Halo, kabar baik. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Nah aku yakin nih Kak Kurnia hari ini banyak banget Moms and Dads yang stay tune ya untuk ikutan topik kita nih melatih motorik anak sejak dini. Kira-kira apa nih yang menarik dari pembahasan ini untuk Moms and Dads? Kenapa melatih motorik sejak dini itu penting untuk kita ketahui bersama? Iya, menarik banget topik pembahasan kita hari ini ya. Jadi nanti Moms and Dad akan tahu nih apa pentingnya orang tua melatih motorik halus, motorik kasar untuk perkembangan kemampuan yang lain. Ternyata kemampuan motorik ini sangat berkaitan gitu dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Terus sore hari ini kita juga akan membahas tentang tips-tips apa sih, tips-tips sederhana apa untuk kita sebagai parents atau orang tua melatih kemampuan motorik buah hati kita gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap ada di sini aja. Wow, stay tune dong. Dan kalau perlu kirimkan pertanyaan kamu di kolom komen ya. Sebanyak-banyaknya nanti kita bahas tuh di sesi Q&A ya. Nah untuk Mam Jen sekarang kan ini udah masuk hari kedua Lazada Mother and Baby Festival ya. Gimana antusiasnya sama event ini? Udah belanja apa aja? Yang pasti Andari aku tuh semangat banget, emang sangat menanti-nantikan nih ya momen kayak gini. Karena kapan lagi kan di rumah tapi bisa dapat pelajaran, edukasi yang bermanfaat dari para pakar. Terus yang nggak sabar banget adalah diskon-diskon hemat promonya yang tadi kamu sebutin tuh. Pas banget juga, karena kan anak aku masih dalam masa pertumbuhan kan, jadi memang mereka butuh susu kan itu pasti harus aku langsung check out. Dan yang gak kalah penting adalah popoknya juga. Jadi aku akan memilihkan popok yang nyaman, berkualitas. Yang kayak tadi udah kamu promoin, aku juga cocok banget sama Marys. Wow, pas banget nih ya. Karena sekarang nih masih berlangsung Moms and Dads ya Lazada Mother and Baby Festival. Sampai besok loh. Silakan belanja kebutuhan Moms and Dads dan si kecil lebih lengkap dan hemat ya. Dengan promo-promo menarik. Seperti nih dari Enfagrow A+3 ya. Susu pertumbuhan anak usia 1-3 tahun. Mengandung banyak nutrisi penting untuk optimalkan pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Karena di 3 tahun pertama kehidupan si kecil, otak tuh tumbuh dan berkembang
terbang pesat loh ya. Dilengkapi dengan omega 3 dan omega 6 tertinggi untuk mendukung perkembangan otak si kecil. Ada beta glucan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil supaya pembelajaran dia tuh lebih baik lagi nih ya. Kemudian mengandung MFGM Pro untuk mendukung kemampuan kognitif, komunikasi dan motorik kasar. Dan dengan kadar DHA tertinggi untuk nutrisi perkembangan otak. Itu penting banget. Silakan dipenuhi kebutuhannya ya, mumpung nih lagi banyak promo-promo. Berikutnya, ada Enfagrow A+ Essential 3, susu pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun. Diperkaya dengan 10 nutrisi penting untuk anak tuh tumbuh tanggap, tangkas, dan tangguh ya. 3 tang ya. Tanggap, tangkas, tangguh itu maksudnya. Diformulasikan untuk nutrisi optimal anak Indonesia dengan formula Nutrik Plus yang terdiri dari omega 3 dan 6 untuk perkembangan otak, tinggi vitamin dan zinc juga untuk daya tahan tubuhnya, serta tinggi kalsium untuk pertumbuhan optimal. Tuh penting banget. Nah, ada juga nih Enfagrow A+ Gentle Care loh, susu pertumbuhan anak usia 1-3 tahun yang memiliki gangguan pencernaan. Jadi kalau ada gangguan pencernaan, bukan berarti tidak minum susu ya, tetap dong. Diformulasikan dengan protein terhidrolisa sebagai sebagian gitu ya, sehingga mudah dicerna. Dan secara klinis membantu mengurangi gejala ketidaknyamanan pencernaan seperti perut kembung, gumoh, rewel, dan buang angin. Mengandung MFGM Pro juga dan kandungan DHA 40% lebih tinggi untuk dukung perkembangan kognitif dan emosionalnya. Dan dengan sphingomyelin membantu mempercepat proses daya tangkap anak sejak dini. Tuh, jadi kecil-kecil udah cepet nangkep gitu ya. Kita bisa komunikasi 2 arah dengan lebih cepat lagi. Dan dapatkan diskon 30% plus voucher 225.000 untuk pembelian Enfagrow A+ 3, susu pertumbuhan 1-3 tahun vanila 400 gram. Kemudian Enfagrow A+ 4, susu pertumbuhan 3-12 tahun vanila 800 gram. Dan Enfagrow A+ Gentle Care. Dan juga pastikan si kecil tuh nyaman beraktivitas seharian dengan Meris. Ada promonya loh, Meris Pen Skin Protection M50 L44 XL42 Twin Pack. Meris Skin Protection ini merupakan popok pertama di Indonesia dengan lapisan antibakteri yang mengandung ekstrak natural daun teh. Tuh, kalau Moms kurang yakin ya, Meris Skin Protection ini mendapatkan penghargaan dari Lembaga Riset dan Media Info Brand. Keren banget kan, udah dapat award loh dia ya. Lapisan antibakteri mencegah pertumbuhan bakteri jahat yang menimbulkan bau, sehingga popok yang sudah terisi pipis tetap tidak bau. Jadi si kecilnya nyaman, yang di sebelahnya, yang gendong-gendongnya juga nyaman gitu. Teruji klinis oleh Perdoski, cegah iritasi, ruam, dan gatal untuk kulit bayi yang sehat terawat. Daya serapnya tinggi ya, dengan 3 jalur penyerapan cairan tersebar rata tuh. Cepat kering, aman dari kebocoran. Paling PR kan kalau lagi bawa si kecil jalan-jalan terus bocor kanan kiri. Aduh pusing ya. Kemudian sirkulasi udara baik dan bebas pengap. Bahan popok lembut si kecil tetap nyaman sepanjang hari dengan perlindungan ekstra untuk kulit bayi sehat terawat. Jangan lupa dapatkan diskon up to 50% untuk Meris Premium S62, diskon 50%. Meris Skin Protection diskon 20%. Meris Good Skin diskon up to 20% plus voucher 10% plus free gift plus ongkir yang free ya. Free ongkir maksudnya untuk semua produk Meris. Ih, seneng banget. Udah gitu ya, Moms and Dads juga bisa berkesempatan mendapatkan puzzle box hewan khas Nusantara atau voucher belanja Meris di Lazada senilai Rp100.000 untuk masing-masing 6 best comment di sesi ini. Yeay! Jadi jangan malu, jangan ragu kalau mau komen, kasih pertanyaan, komen tentang Lazada Mother and Baby Festival, tulis di bawah sebanyak-banyaknya boleh gitu ya. Nah, kita tunggu karena nanti yang terbaik akan dapat hadiah. Nah, udah gitu ada 5 gift voucher belanja Lazada yang bisa didapatkan dengan aktif ikutan games di sesi ini. Caranya gimana? Lanjutkan kalimat berikut menjadi rangkaian yang menarik ya. Paling asik nonton Babyo sambil titik. Ayo sambil ngapain ya? Kalau aku sih sambil ngobrol sama si kecil, sambil main tuh permainan di virtual reality ya kan. Silakan tulis jawabannya di kolom komen sebanyak-banyaknya. Sekali lagi ya, silakan melanjutkan kalimat berikut menjadi rangkaian yang menarik. Paling asik nonton Babyo sambil titik.
Satu lagi, kalau aku sambil belanja dong. Mumpung lagi banyak diskonnya gitu kan. Dari berbagai area yang ada di virtual reality itu ada diskon menarik. Yang kalau kita klik, kita bisa diarahkan untuk langsung berbelanja, dapetin diskon yang kece-kece lah untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Jawaban yang paling unik dan menarik kita akan pilih sebagai pemenang ya. Dan kita akan umumkan di akhir acara. Yuk segera ramaikan kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa likes dong ya dan share link acara ini ke teman-teman Moms and Dads dengan menekan tombol perahu kertas yang ada di bawah ini. Ada tombol perahu kertas, jangan dianggurin, jangan ditontonin doang ya. Tapi diklik tuh untuk share linknya ke banyak orang ya. Nah untuk Moms and Dads yang sekarang masih nonton sesi live ini di Instagram, Moms and Dads juga bisa nonton pakai cara yang baru ya dengan masuk ke Virtual Reality Mother and Baby Fest. Sambil nonton juga bisa belanja secara langsung yang tadi aku bilang tuh. Belanja langsung produk-produk ini dong ya, Enfagrow dan juga Meris. Oke, sambil nonton sambil belanja, sambil dengerin juga nih obrolan aku sama Mam Jen dan juga Kak Kurnia. Balik lagi ke Mam Jen masih di sana kan? Nah Mam Jen baru-baru ini kan Kera tuh lulus kindergarten ya. Nah melihat anak tumbuh besar tuh rasanya gimana sih? Kayak tiba-tiba banget gak sih? Ya ampun anak gue udah mau SD aja ini gitu. Gak nyangka gak sih? Kayak cepet banget aduh. Apa kemarin sempat wisuda juga? Baru wisuda juga ya? Iya anak aku kebetulan baru wisuda juga. Jadi iya tas dulu aku ngerasain banget tuh ya ampun anak gue ini udah mau serius aja nih sekolahnya gitu kan. Kalau Mam Jen sendiri gimana? Iya kan kalau dipikir kan dulu kayaknya online, aduh kayaknya nggak bisa deh. Apalagi kan dulu masih ada si adeknya, jadi si Karen kan. Jadi waktu itu Yes. pegang newborn tapi harus dampingin online juga. Kayaknya nggak bisa, tapi ternyata kita bisa melewatinya moms, yes. Berhasil. Nah oh ya kalau adiknya Karen itu umurnya 2 tahunan ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang tuh dia gimana nih aktifnya di rumah? Segimana aktif nih si Karen? Iya, Karen tuh aktif banget. Jadi memang bisa dibilang Karen anak pandemi ya. Jadi ketika lahir ya udah nggak bisa kemana-mana, nggak sempat ngerasain apa yang kakaknya rasakan. Kelas-kelas yang kakaknya dulu ikuti itu nggak sempat. Tapi nggak mengurungkan niatnya untuk sangat aktif di rumah seperti manjat-manjat sofa, naik-naik tembok, ya kan. Jadi semua rumah tuh dijadiin playground sama dia. Super aktif banget. Ya ampun, untuk nggak manjat pohon kelapa ya. Gimana siapa yang mau jemput? Nah, kalau melihat perkembangan motoriknya nih, si kakak dan si adik selama ini, apakah sudah sesuai milestone-nya belum, Mam Jen? Nah, ini nih tricky, sesuatu yang harus kita juga sambil konsultasi dengan profesional, sambil kita observasi juga, banyak baca buku juga ya, jangan cuman kayak Google aja karena bisa aja hoax. Nah, ini tuh menurut aku udah cukup sesuai, tapi ada lambat. Ya kan, jadi memang kadang kan pandemi ini juga cukup berpengaruh ke anak-anak. Jadi mungkin harusnya bisa sesuai lebih cepat, ini jadi sedikit lebih lambat aja, tapi sudah cukup sesuai sih kalau aku lihat dan memang udah siap untuk ke tahapan berikutnya. Oke, wow. Jadi sudah sesuai ya selama ini walaupun ada berbagai macam tantangan ya di masa pandemi ini. Nah, untuk si kakak nih, dia kan tuh sebenarnya generasi sebelum pandemi ya, yang terpaksa beradaptasi, diam di rumah saat pandemi. Jadi ada perubahan yang terasa gitu di dia. Nah, berpengaruh terhadap kemampuan motorik kasarnya nggak sih untuk Kak Kira? Oke, ini sebenarnya kalau mau jujur ya, zaman-zaman sebelum pandemi aku tuh tipe moms yang sangat rajin membawa anak ke kelas. Jadi kayak aku suka ikutin kelas-kelas sensori, kelas-kelas sosialisasi, karena aku tahu aku kurang kreatif kalau di rumah. Nah, jadinya aku bawalah ke kelas-kelas itu sehingga akhirnya tersalur. Nah, ketika nyampe di Karen pun dia akhirnya nggak bisa. Akhirnya kita didorong untuk kreatif di rumah juga. Nah, akhirnya Oke. untungnya ada sibling si Kera dan Karen ini. Jadi mereka kayak saling membantu juga, saling menyemangati. Jadi ketika si Hmm. aku harus latih motorik kasarnya. Contoh yang paling gampang kan anak-anak usia 3 tahun ke atas udah bisa main sepeda ya. Iya benar. Itu udah bisa dribble bola basket Heeh. begitu, berenang. Nah, itu tuh hal-hal yang selama ini tuh kayak sebelumnya tuh lebih mudah karena kan pasti kita bisa keluar, bisa berenang dengan teman-teman. Nah, ini tuh jadinya lebih PR. Jadi kayak harus nyiapin kolam renang di rumah lagi. Tapi memang kita tuh sebagai orang tua jadi harus kayak ya udah kita harus nyiapin waktu karena mereka kan harus diasah kemampuan ini mau nggak mau. Iya, iya.
Ya, memang kan ngedribble bola kan butuh semua koordinasi. Jadi ya kita jadi orang tua yang aktif juga deh. Kita jadi orang tua yang mendadak atlet pebasket gitu ya. Padahal mah sebelumnya paling bola bekel, sekarang mau nggak mau ya udah ikutan juga main basket gitu ya. Oke, thank you Mam Jen untuk sharingnya ya. Selanjutnya aku mau menuju ke Kak Kurnia nih. Seberapa besar sih Kak pandemi ini tuh berpengaruh gitu terhadap perkembangan motorik kasar anak? Ya, pada dasarnya sebenarnya anak itu membutuhkan ruang ya untuk mereka melatih keterampilan terutama motorik gitu. Hmm. Maksudnya membutuhkan tempat gitu ya, eee, kegiatan yang mungkin di luar rumah seperti itu. Tetapi tadi saya menarik ya, karena yang saya dengar dari Mams Jen tadi, kalau misalnya orang tua itu kreatif, maka sebenarnya orang tua bisa memberikan kebutuhan itu di rumah selama pandemi gitu. Oke. Tapi kalau mau ditanya apakah pandemi ini sangat berpengaruh? Iya, sangat gitu ya, karena mungkin nggak semua orang tua seperti Mam Jen tadi ya, yang kemudian kreatif melakukan kegiatan untuk melatih atau menstimulasi kemampuan motorik buah hati kita atau anak kita gitu. Ada orang tua yang mungkin bingung gitu ya, kemudian juga karena pandemi ini kan hal yang baru ya untuk kita semua gitu ya, butuh adaptasi dan mungkin juga ada beberapa kondisi-kondisi yang membuat orang tua juga stres gitu ya. Ya. Jadi tidak banyak yang bisa memberikan stimulasi atau latihan. Nah, jadi itu yang bisa membuat kemampuan atau perkembangan motorik anak-anak kita ini menjadi sedikit terlambat gitu dari milestone Oke. atau usianya gitu. Oke, wow, challenging banget ya emangnya pandemi ini ya Mam Jen ya. Nah mungkin boleh di-share lagi nih Mam Jen ya, apa aja sih yang akhirnya dilakukan nih oleh Kak Kera dan juga Karen gitu kan untuk melatih perkembangan motoriknya ketika pandemi. Dan perbedaannya untuk yang sebelum pandemi gitu, terutama kalau sebelum pandemi berarti Kak Kera ya. Apa aja nih Mam Jen ya yang bisa dilakukan untuk outdoor activities? Iya, memang setuju nih sama Mbak Kurnia juga. Jadi memang ternyata pandemi itu ngaruh banget. Makanya tadi aku bilang sesuai dengan grafiknya, tapi memang sedikit terlambat. Itu memang kayak ya udah pasti terjadi di pandemi ini karena kan akan kurangnya juga sosialisasi dan fasilitasnya itu sih yang paling penting. Kalau Mhm. dulu sebelum pandemi si Kera itu sampai aku ikutin kelas gym. Jadi setiap hari dia tuh pergi nge-gym sampai bisa roll depan, roll belakang, terus bener-bener super aktif banget gitu. Nah, kalau di Karen akhirnya nggak ada nih kelas-kelas itu, sampai akhirnya aku bikin kayak matras di rumah, terus kita bikin kayak Mhm. kayak kita dulu waktu kecil pakai tenda, terus kayak perangkak di dalam, terus kita keluar. Nah, memang sedikit PR dan rumah super berantakan jujur. Tapi ya mau nggak mau karena kan motorik halus dan kasar ini akan sangat berguna dalam skill mereka ke depannya, baik skill apapun dan kegiatan mereka kesehari-hari. Oke, jadi memang harus effort ya, tidak boleh menyerah gitu walau pandemi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke tempat gym gitu kan, tapi tetap dong harus usaha. Luar biasa Mam Jen nih menginspirasi ya. Selanjutnya nih untuk adiknya ya Karen nih, cara menstimulasi motorik halus dan kasar itu seperti apa sih Mam Jen selama ini? Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin Karen, Karen kan usianya 2 tahun. Mhm. Dari dia sebelum 1 tahun pun bayi seperti biasa kita harus stimulasi dan kita harus baca-baca ya. Jadi biar banyak edukasi juga. Misalnya kita mulai tummy time kalau di bawah 1 tahun kan, terus belajar Iya. duduk, kiri, kemudian Mhm. itu semua ngaruh banget untuk kepercayaan dirinya mereka juga melanjut lagi ke motorik yang lebih susah. Nah, kalau Karen, aku selalu kasih dia contoh kayak aku kasih dia popok ya. Kamu bisa nggak pakai popok sendiri? Terus dia bisa masukin kakinya. Kadang-kadang satu lubang 2 kaki. Oh. Jatuh Terus pakai sendiri baju, gitu ya. terus sabunan sendiri. Kalau lagi Oke. mandi kan kita main hal-hal simple sih kalau si kecil. Apalagi dia banyak melihat ke kakaknya, jadi sejujurnya agak sedikit lebih mudah kalau punya siblings. Yes, itu keberuntungan anak kedua ya, karena dia bisa belajar lebih banyak lagi source-nya gitu, termasuk dari kakaknya. Nah selanjutnya nih aku mau nanya ke Kak Kurnia, sebenarnya kegiatan apa saja sih yang bisa digunakan gitu ya di rumah nih terutama untuk melatih motorik halus dan motorik kasar anak sesuai usianya?
Jadi sebenarnya kalau kita ingin melatih motorik ya, baik motorik halus atau motorik kasar atau melatih kemampuan anak itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah dengan fun gitu ya. Fun itu Mhm, yang menyenangkan ya, contohnya dengan ya, bermain gitu. Dan kita mhm, bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang sederhana. ya, Misalnya kalau anak di bawah usia 1 tahun, kalau anak di bawah 1 tahun misalnya 0 sampai 6 bulan, kemampuan mereka kan juga masih terbatas ya untuk motorik kasar. Maka mhm, mereka biasanya akan lebih mengembangkan motorik halusnya. Contohnya misalnya mereka akan pegang mainan, mereka akan mengeksplor bentuk mainan itu, teksturnya ya, dengan ya, menggunakan tangan atau bahkan mulut. Dan mungkin dengan kita memberikan berbagai macam mainan yang memiliki berbagai macam tekstur gitu ya, itu juga sangat mhm, membantu melatih keterampilan motorik halus mereka. Kemudian misalnya kalau udah beranjak 1 tahun sehingga misalnya kemampuan sudah mulai bisa duduk gitu ya atau merangkak, maka kita bisa berikan permainan-permainan yang lebih interaktif. Misalnya kayak dia harus merangkak, mengambil barang gitu ya, atau misalnya dia berjalan kalau misalnya udah bisa jalan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sederhana yang bisa dilakukan. Tadi seperti Mamsian juga misalnya nggak pakai matras, pakai kasur misalnya ya, dia bisa heeh. berguling-guling di kasur, terus kita bikin terowongan dari kain dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan alat-alat atau kegiatan yang sederhana yang di rumah dan harus fun. Kalau melatih jangan stres gitu ya, jangan ayo, kok kamu nggak bisa sih, jangan kayak gitu ya. Jadi anak merasa itu satu tekanan untuk dia, tapi latih dengan menggunakan kegiatan bermain. Terus atau misalnya kalau kita hobi masak nih, kita bisa bikin kue bareng gitu ya, itu juga melatih keterampilan motorik halus anak-anak dan itu menyenangkan ya, dimana yang biasanya, "Sana nggak boleh, mama lagi masak nih, kamu nggak usah ikut-ikutan." Tapi dia diajak untuk mainan tepung dan lain sebagainya, itu kan, sangat menyenangkan dan itu sangat juga membantu bonding antara, moms dan, anak-anak gitu ya. Terus juga bisa bercocok tanam misalnya, karena kemarin kan kayak pandemi kita jadi seneng nih bercocok tanam, dia masukin tanah ke dalam potnya, terus menanam sesuatu ya kayak, tunas dan lain sebagainya atau tanaman-tanaman gitu, itu juga salah satu hal yang bisa membantu gitu. Atau kita main lari-larian, kita setel musik, kita, main, kejar-kejaran. Nah, hal-hal yang seperti itu sih yang bisa dilakukan. Tapi ingat kembali lagi bahwa, latihan yang harus kita berikan itu adalah latihan yang menyenangkan, ya melalui main. Jadi anak-anak seneng, happy. Kalau misalnya ada yang belum bisa, moms atau dads jangan kemudian terus, kasih pressure ya ke mereka, "Gimana kok nggak bisa?" Gitu, enggak. Karena latihan atau keterampilan motorik ini butuh dilatih terus-menerus sehingga bisa menjadi lebih terampil, gitu. Ya, kalau anak belum bisa jangan langsung kayak marah-marah gitu, kenapa sih kak kamu belum bisa banget, apalagi kalau sampai dibandingin ke anak lain, aduh sedih ya. Jadi emang harus sabar dan juga make it fun gitu biar mereka semangat untuk melakukannya. Selanjutnya nih Kak Kurnia, faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan motorik pada anak? Suaranya nggak kedengeran ya? Oh, suaraku gak kedengeran ya? Halo, halo, halo. Yes, Iya. suaranya Andari. Oh oke, sorry sorry. Aku mau nanya faktor yang dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan motorik pada anak. Sudah terdengar? Belum terdengar Mbak ya? Kurnia aman nggak sih Ya, suaranya? ya suaranya Iya, nggak terdengar. Oh, Kak Kurnia juga tidak mendengar nggak suaraku ya? kedengeran. Oke. Tunggu sebentar ya. Ini Ini aku aku sambil sambil ceki-ceki cek-cek dulu. Belum. Baiklah. Ya, Oke, Moms and Dads gimana suaraku? tes, Oke, by the way ini banyak sekali ternyata yang udah nanya-nanya ya. Terima kasih loh ya Moms and Dads untuk antusiasnya bertanya-tanya nih seperti topik kita hari ini melatih perkembangan motorik anak usia dini gitu kan. Nah, di sini nanti tenang aja kalau misalnya udah bertanya gitu kan dan sekaligus kita mendapatkan jawabannya, informasi berharga, nantinya pun akan ada 6 moms and dads yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Yeay! Mendapatkan puzzle box hewan khas Nusantara atau voucher belanja Meris di Lazada senilai Rp100.000 loh untuk masing-masing 6 best comment di sesi ini.
Jadi silakan yang mau komen-komen ya, yang mau ngasih pertanyaan, tulis langsung di kolom komen, nggak perlu ragu, nggak perlu malu. Kalau mungkin ada lebih dari 3 pertanyaan boleh nggak? Boleh dong. Nanti kalau ada waktu gitu ya, kita akan bahas semuanya nih bersama Mam Jen dan juga Kak Kurnia. Boleh bertanya ke Mam Jen, boleh bertanya ke Kak Kurnia juga. Oke. Nah, tentunya masih ada lagi dong ya, yang mana ada 6 moms and dads yang beruntung berkesempatan mendapatkan lip wooden block set of 26 atau voucher belanja Meris di Lazada senilai Rp200.000. Yeay! Dengan mengikuti Babyo Quiz setelah acara ini selesai. Caranya, silakan jawab pertanyaan berikut. Sebutkan masing-masing produk Enfagrow dan Meris yang saat ini dipakai si kecil. Nah, dan alasannya. Sebutkan tuh ya produk Enfagrow dan juga Meris ya masing-masing yang saat ini dipakai si kecil dan alasannya kenapa memilih produk yang itu. Tulis jawabannya di komen IGTV Babyo ya setelah Instagram Live ini berlangsung. Kita akan taruh di IGTV gitu kan. Tulis jawabannya di komen tersebut ya dan di kolom komen YouTube channel Babyo untuk sesi ini, untuk video yang ini. Dan tag 3 orang temanmu ya, sertakan hashtag BabyoXLazada dan juga hashtag LastMBFest 2022. Follow juga @TheBabyologist dan juga @Enfaclub, @Merismile dan juga @Lazada_ID. Moga-moga beruntung ya dapat hadiah ya. Pemenang akan diumumkan tanggal 5 Juli 2022 di Instagram @TheBabyologist. Semoga beruntung ya, selamat mengikuti kuisnya. Oke, selanjutnya, nah aku juga mau ngajakin nih Moms and Dads yang menyaksikan sekarang di Instagram Live ataupun YouTube Live juga bisa cek-cek tuh virtual reality-nya ya, yang ada di linknya itu ada di Instagram @TheBabyologist. Silakan, bisa ada game seru di situ, ada foto booth juga berhadiah dan yang pasti ada diskon-diskon promo-promo menarik ya. Dapetin diskon 30% plus voucher Rp225.000 untuk pembelian Enfagrow A+3 susu pertumbuhan 1 sampai 3 tahun vanilla 400 gram, Enfagrow A+4 susu pertumbuhan 3 sampai 12 tahun vanilla 800 gram dan juga Enfagrow A+ Gentle Care. Nah, silahkan didapatkan promonya. Pokoknya banyak banget deh. Dengan menyaksikan acara ini banyak dapat informasi berharga ya kan, seputar perkembangan si kecil dan juga untuk diskon-diskon yang menarik untuk kebutuhannya ya. Diskon up to 50% ya untuk Meris Premium S62, diskon 50%. Meris Skin Protection itu diskon 20%. Kemudian Meris Good Skin itu diskonnya up to 20%. Tuh, bisa dapat free ongkir juga plus voucher tambahan lagi diskonnya 10%. Nah, silahkan diceki-ceki. Oke, setelah tadi belanja-belanja sebentar gitu ya, kita balik lagi yuk bahas nih tentang perkembangan pentingnya ya untuk kita memperhatikan perkembangan motorik anak nih di usia dini. Selanjutnya untuk Kak Kurnia. Hello. Halo. Kita udah bisa ngobrol nih kayak sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang menyebabkan terlambatnya perkembangan motorik pada anak itu apa aja sih Kak Kurnia yang harus nih kita perhatikan? Oke, jadi kalau kita membahas tentang keterlambatan perkembangan anak gitu ya, mungkin motorik itu kita harus melihat ada 2 faktor sebenarnya yang utama. Yang pertama adalah faktor nature dan nurture. Nature ini adalah bawaan. Jadi ada beberapa anak yang memang secara genetik atau kondisi tertentu, misalnya satu anak yang mengalami gangguan perkembangan tertentu, maka biasanya mereka akan mengalami keterlambatan pada berbagai kemampuan. Salah satunya kemampuan motorik. Kemudian yang kedua adalah faktor nurture. Nurture itu adalah lingkungan. Ya, bagaimana lingkungan ini memberikan latihan, stimulasi, gizi juga sangat penting ya untuk perkembangan kemampuan, terutama kemampuan motorik anak. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu memberikan stimulasi dan latihan yang baik, yang banyak, memberikan banyak pengalaman anak-anak untuk bisa melatih keterampilan motoriknya, kemudian diberikan gizi yang baik juga ya, susu, makanan dan lain sebagainya, itu juga sangat membantu perkembangan kemampuan motorik anak gitu. Jadi ada 2 hal nih yang bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan, terutama perkembangan kemampuan motorik gitu. Oke, selanjutnya Kak Kurnia, red flag anak yang skill motoriknya itu tidak optimal sesuai usianya itu apa saja sih?
Biasanya gini, kita bisa lihat dari milestone perkembangannya gitu ya. Kita bisa baca, tetapi kita juga harus lihat ya bagaimana anak ini aktif ya, keaktifan anak tersebut. Atau kadang gini, kita juga bisa bukannya membandingkan anak kita dengan anak lain, tetapi gini, setiap anak memang berbeda. Tetapi misalnya nih kita lihat anak umur 2 tahun ya. Anak umur 2 tahun itu lagi aktif-aktifnya mereka mengeksplorasi lingkungan gitu. Ya, pengen lihat ini, pengen lihat itu. Karena apa? Karena secara tahapan perkembangan kognitif pun mereka berada di tahapan sensor motor di mana mereka mengeksplorasi atau belajar lingkungan sekitarnya melalui sensori dan motorik mereka. Jadi jangan heran anak-anak itu kemudian aktif bergerak kayak tadi ya, manjat-manjat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian kita lihat anak kita kemudian lebih sensitif ya terhadap stimulus, misalnya nggak mau bergerak gitu ya, lesu gitu, tidak bersemangat atau takut gitu, sukanya tiduran aja. Nah ini yang butuh kita perhatikan. Atau kebalikannya, misalnya kok kita lihat dia nggak bisa diam ya, maksudnya nggak bisa diamnya adalah durasinya sangat lama. Kemudian dia tidak terlihat lelah meskipun dia sudah berlari-larian seharian, bergerak. Nah, itu juga kita butuh perhatikan gitu. Jadi kita lihat normalnya seperti ini, maksudnya kebanyakan anak di usia 2 tahun misalnya aktif. Tetapi kalau itu terlalu aktif gitu, kita juga butuh tahu apakah ada problem-problem lain yang berkaitan dengan sensor motor yang mungkin butuh dilatih gitu. Supaya dia bisa mengontrol geraknya atau kebutuhan untuk bergerak. Jadi begitu. Wow, ini menjadi momen yang penting banget ya untuk kita benar-benar observe gitu. Karena bisa aja kayak kelebihan gitu kan geraknya, bisa aja kayak kurang gerak, intinya sensor motornya nih perlu dikendalikan gitu kan. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Mam Jen nih. Tantangannya nih Mam Jen untuk tetap on track gitu ya, menjaga perkembangan motorik anak supaya tetap baik saat pandemi ini. Aku setuju banget ya sama Mbak Kurnia kan juga mengatakan bahwa tiap anak ini memang beda. Apalagi anak punya karakteristik sendiri. Kalau dulu tuh aku suka kan kayak kadang kita suka secara nggak langsung membandingkan anak ya. Jadi ketika Keira itu bisa dibilang di event pada waktu sebelum pandemi ya. Zaman-zaman dulu anak-anak kok kayak berani main prosotan, terus mereka udah berani main flying fox, mereka udah berani lari ke tempat yang tinggi. Sedangkan Keira tuh anteng duduk manis kayak princess. Nah ternyata kayak dia gitu. Jadi memang dia karakternya anteng kayak princess dan memang ada waktunya ketika dia akhirnya berkembang motorik kasarnya yaitu di usia dia sekarang 5 tahun. Ya ampun sekarang aktif banget. Dia tuh minta les dance. Dia lagi les dance. Itu kan motorik kasar sekali ya. Iya. Terus tahu juga skateboard karena dia pengen belajar gitu kan. Jadi benar-benar dia keinginan untuk belajar motorik kasar itu baru sekarang. Jadi memang kadang kalau kita paksa pada masa-masa itu dia nggak mau. Jadi akan berkembang ya, dia suka lompat tali, hula hoop, itu semuanya ada waktunya. Jadi memang ya sama kayak adiknya. Kalau adiknya sih aku yang simple-simple aja. Jadi jaga on track-nya itu gimana melakukan kegiatan di rumah yang dua-duanya bisa mendapatkan motorik kasar dan halus bersamaan. Kadang kan kalau satu anak pong juga kan. Terus jadi kita bareng-bareng. Hal yang paling simpel yang aku selalu suka lakuin adalah tadi yang tadi Mbak Kurnia bilang, bisa masak bareng, bantuin aku urusin tanaman aku. Itu penting banget. Pot-pot aku rapi, terus aku ganti-ganti ke pot yang baru. Mereka selalu suka bantuin siram-siramin. Terus kebetulan aku punya binatang peliharaan di rumah, ada dogi. Jadi mereka bantuin aku mandi. Itu juga termasuk mandiin doginya, beres-beres rumah, cuci piring. Itu sampai tadi mereka baru ngelakuin adalah bikin kue bareng. Jadi benar-benar yang kita coba hal-hal simpel yang di rumah tapi dua-duanya kena dan nggak terlalu membuat kita repot juga, itu sih. Oh wow, luar biasa. Aktif banget nih Mam Jen ya untuk terus mendukung perkembangan motorik anaknya. Keren banget. Sampai tadi ada cuci piring, itu pada pecah nggak sih piringnya Mam? Hah? Piringnya yang pertama piring plastik dulu dong. Oh iya, aku langsung kepikiran, piring gue juga nih sekalian gitu kan. Dasar Mam gak mau repot yang ini ya. Oke, terima kasih Mam Jen untuk sharingnya. Selanjutnya nih ke Kak Kurnia. Kak, kalau ada masalah di perkembangan motorik gitu, apa bisa mempengaruhi perkembangan anak yang lain nih? Seperti misalnya kognitif, sosial, dan emosional.
Ya, sebenarnya kalau kita mau memahami ya kemampuan atau keterampilan motorik atau kemampuan motorik ini salah satu kemampuan yang merupakan fondasi dari berkembangnya kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Kenapa? Makanya tadi usia 0 sampai 2 tahun perkembangan yang mereka kembangkan adalah sensor motor, di mana kemampuan sensori dan motorik menjadi satu kemampuan dasar awal gitu ya. Iya. Dan di piramida belajar bahwa kemampuan belajar itu di awalnya ditunjang dari kemampuan sensori dan motorik. Dan motorik gini, kita misalnya ngomong ke perkembangan bahasa lah ya yang sederhana, bicara dan bahasa. Kemampuan bicara dan bahasa itu adalah kemampuan awal juga. Tetapi kemampuan bicara dan bahasa selain ditunjang dari pemrosesan bahasa di dalam otak gitu ya dan perkembangan bahasa, tetapi motorik halus juga berperan loh di situ, Mams. Ya, jadi Ya. di area mulut kita itu ada yang disebut motorik halus gitu. Nah, kemampuan bicara juga membutuhkan motorik halus itu, keterampilan motorik halus yang ada di mulut. Sehingga kenapa motorik halus atau motorik kasar berperan penting dalam perkembangan kemampuan yang lain. Apalagi kognitif. Ya, tadi ya teori perkembangan kognitif anak aja di usia 0 sampai 2 di awal adalah sensor motor. Itu sudah menjadi hal yang mutlak mereka belajar mengeksplorasi dunia ya dengan bergerak, dengan merasakan, dengan melihat gitu ya. Jadi dengan motorik itu maka perkembangan kognitif anak juga akan semakin baik gitu. Kalau keterampilan atau perkembangan motorik kasar maupun halusnya berkembang dengan optimal. Begitu juga dengan sosio emosi gitu. Anak-anak yang punya keterampilan atau kemampuan motorik kasar yang baik maka dia akan lebih punya keseimbangan gitu ya dalam bergerak, koordinasi gerak yang baik gitu. Kemudian koordinasi kanan kiri yang membuat dia lebih konsentrasi gitu, lebih aware terhadap lingkungannya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu belum berkembang optimal, biasanya anak-anak akan mudah cemas gitu ya saat harus berada di situasi yang mungkin banyak tantangan geraknya, misalnya harus naik tangga atau rumahnya itu belok-belok ada kayak tembok-temboknya, dia harus main di playground gitu ya. Jadi itu akan memunculkan kecemasan sehingga kemudian ada kesulitan gitu ya dalam mengontrol emosi gitu saat berinteraksi dengan teman-teman terutama di situasi yang membutuhkan keterampilan atau kemampuan motorik kasar atau halus gitu. Ya, jadi Wow, sangat jadi penting. iya terima kasih Kak Kurnia. Ini berarti bener-bener berkaitan dengan berbagai hal gitu ya. Mungkin kita Iya. mikirnya kayak, ah ya udahlah dia kayak apa namanya kalau misalnya kita lagi capek gitu kan, nggak apa-apa lah kita tuh main game bareng aja gitu kan, atau mungkin kita nonton-nonton TV aja deh. Pokoknya yang guenya bisa istirahat gitu. Nggak boleh juga kayak gitu ya Kak ya. Jadi kita memang harus semangat juga untuk membantu anak-anak tuh bisa mengembangkan kemampuan motoriknya. Karena kaitannya tuh dengan banyak hal nantinya. Termasuk kognitif, sosial, dan emosinya juga. Oke, in the meantime nih udah banyak banget loh nanya-nanya di Instagram ya. Luar biasa, thank you Moms and Dads antusiasnya. Seperti yang satu ini misalnya dari Novita_DewSPT. Apa bisa masalah keterlambatan motorik menjadi ciri autisme? Seringkali motorik pada masa bayi itu dikaitkan dengan keterlambatan dalam mengoceh, memberi isyarat, dan memperoleh kosakata baru. Silakan nih Kak Kurnia jawab pertanyaannya. Oke, ya. Ini banyak nih pertanyaan yang sering juga dilontarkan atau ditanyakan oleh parents ya. Jadi gini, untuk mendiagnosa satu kondisi terutama autism atau autis itu butuh observasi dan pemeriksaan yang panjang. Bukan hanya melihat satu simptom atau gejala saja gitu. Tadi kalau ditanya misalnya apakah betul kalau anak-anak misalnya kemampuan motoriknya gitu mengalami keterlambatan di usia dini itu mengarah ke autis. Tidak seperti itu gitu ya, bahwa kalau autis itu memang merupakan satu gangguan perkembangan gitu yang dialami oleh anak yang simptomnya mungkin salah satunya karena ada gangguan perkembangan, ada beberapa kemampuan dari perkembangan anak yang terlambat. Tetapi keterlambatan perkembangan itu merupakan simptom dari gangguan autis yang sebenarnya. Tetapi kalau anak yang punya keterlambatan perkembangan motorik misalnya, tetapi itu hanya merupakan keterlambatan, ya itu kalau misalnya dilatih dan stimulasi maka dia akan berusaha untuk bisa mengejar keterlambatannya tanpa ada gangguan yang lebih besar di belakangnya. Jadi tidak seperti itu gitu ya. Kita tidak bisa mendiagnosa
satu kondisi hanya berdasarkan satu simptom aja. Jadi tadi juga saya dengar ya waktu Mams Jen bilang kalau kita browsing, kita cari di internet, kita cari tahu hati-hati gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi tidak hanya dari satu sudut pandang saja, ya kita harus datang ke ahli, kita harus konsultasi karena tadi belum tentu pada satu hal yang kita lihat itu menandakan satu kondisi atau kesulitan atau gangguan gitu. Oke, wow terima kasih Kak Kurnia, semoga memberikan pencerahan nih ya untuk Moms and Dads di luar sana yang juga punya pertanyaan yang sama. Jadi intinya jangan cepat-cepat mendiagnosa, mari datang ke yang ahlinya gitu ya untuk tahu lebih lanjutnya lagi. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Sheila Salama ya. Oh ini untuk, wah dia mau ngasih testimoni nih. Nutrisi Enfagrow katanya emang lengkap untuk kebutuhan anakku di usia golden age. Weh, thank you testimoninya. Semoga juga bisa memberi pencerahan untuk moms and dads yang lainnya. Yang lagi pengen memaksimalkan pertumbuhan di usia golden age anaknya. Selanjutnya ada Koko Ngemil. Wah, bagi dong kemilannya. Katanya anakku dari newborn tuh pakai Mary Skin Protection karena daya serap tinggi. Menjaga kulit bayi tetap kering, lembut dan nyaman. Bahan pokok yang lembut membuat si kecil tetap nyaman sepanjang hari. Oh bahan pokok yang lembut nih kayak ada salah tulis ya. Membuat si kecil tetap nyaman di sepanjang hari. Setuju. Ini mungkin dirasakan juga sama Mam Jen ya. Berikutnya ada @mbak.wawa ya. Katanya @mbak.wawa. Kemudian dari Uswatun Hasanah ya. Apakah sebenarnya namanya Uswatun Hasanah @mbak.wawa gitu loh maksudnya. Apakah sebenarnya definisi anak yang motorik kasar halusnya itu terstimulasi dengan baik? Definisi yang motorik kasar dan halus terstimulasi dengan baik itu seperti apa sih gitu. Indikator yang perlu diperhatikan tuh apa? Nah, silakan Kak Kurnia mungkin bisa menjawabnya dan mungkin nanti Mam Jen boleh ya sharing ya untuk kaitannya dengan pengalaman pribadi nih untuk anak-anaknya. Silakan Kak Kurnia terlebih dahulu. Definisi seperti apa itu kalau kita bisa simpelkan adalah saat kita melihat bahwa aktivitas anak kita ini sesuai atau paling tidak sama gitu ya dengan kemampuan anak-anak seusianya. Yang mana kita lihat misalnya kita lihat milestone-nya gitu. Yeah. Nah, kemudian kita juga lihat tapi kita juga tadi ya perlu waspada juga atau concern juga bahwa kan memang pandemi ini mengubah banyak hal gitu ya. Di mana anak gini, kemampuan motorik terutama motorik ya, itu kan membutuhkan ruang untuk mereka itu mencoba, untuk mereka melatih. Kalau misalnya mereka saja jarang pergi keluar karena pandemi, misalnya jarang ngerasain misalnya main di playground, atau misalnya bersepeda, atau misalnya hiking gitu ya, atau keluar, maka ya kita jangan memiliki ekspektasi yang tinggi saat mereka tuh, kok mereka takut ya waktu mereka diajak ke playground. Ya nggak apa-apa, karena sebenarnya pengalaman mereka untuk main di playground sangat minim gitu karena pandemi gitu ya. Jadi apa yang butuh dilakukan ya latih saja gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar. Jadi kalau kita mau lihat yang normalnya gimana sih, apakah itu kesulitan atau tidak, yang penting yang butuh kita lihat adalah anak tidak pasif ya. Maksudnya menunjukkan perilaku atau keinginan untuk beraktivitas, bergerak gitu ya. Malah kadang kita harus waspada kalau anak contohnya mereka kok malas cuman tiduran aja, atau mereka mungkin kok jalannya nggak seneng jalan atau masih jinjit. Nah itu yang butuh kita perhatikan, dan kalau misalnya nanti kita latih, kita berikan stimulasi tetapi tetap saja seperti itu, nah ayo datang ke ahli untuk lakukan konsultasi gitu. Jadi lihat dulu, kemudian stimulasi gitu ya, berikan pengalamannya, baru nanti kita akan lihat anak itu akan berubah atau berkembang atau tidak. Kalau misalnya perkembangannya lama gitu ya, mungkin boleh kita konsultasi. Seperti itu sih. Oke, wow, terima kasih encouragement-nya nih Kak Kurnia ya, supaya kita juga jangan buru-buru khawatir. Karena aku pengalaman tuh ya, sekali-sekalinya main ke playground nih setelah pandemi kan 2 tahun tuh bener-bener di rumah aja gitu ya. Terus dia kayak serba takut. Aduh kenapa sih, kok takut banget gitu ya. Tapi ya untungnya waktu itu juga gak buru-buru kayak langsung mendiagnosa gimana-gimana sih ya, cukup distimulasi aja. Nah kalau Mam Jen nih gimana pengalamannya? Silakan loh. Ya. Menurut Mam Jen definisi anak yang motorik kasar dan halus terstimulasi dengan baik itu apa?
Dan indikatornya Iya, tuh apa? Ya. ya benar. Aku setuju sih sama kata Mbak Kurnia. Jadi kan kalau kita lihat kan memang secara definisi motorik kasar itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan seluruh tubuh kita, baik itu dari Mhm. tangan dan keseluruhan. Kalau motorik halus kan adalah otot-otot kecil kayak jari kita, mulut kita, terus koordinasi dengan mata ini semua. Nah, dulu aku juga sempat ya ada masa-masa di mana kayak Karen, apalagi bayi pandemi itu kayak kok jalannya aja jinjit gitu, ada yang salah. Akhirnya sampai ke dokter juga, terus kita ngecek, terus kita kasih observasi, kita kasih banyak experience mungkin selama ini dia hanya di keramik aja. Kita kasih gimana kalau misalnya kita Oh. jalan di aspal, gimana kalau jalan di rumput gitu. Jadi memang kan kadang Mhm. kalau rumah terus dia nggak ngerasain nih experience atau paparan-paparan tersebut kan. Nah, memang harus akhirnya ketika dilakukan stimulasi tersebut, nah dia akhirnya sesuai lagi nih dengan grafiknya dan ternyata itu sangat ngaruh sekali untuk kedepannya. Akhirnya larinya jadi oke, dia langsung berhenti, ada hambatan, terus gimana caranya dia biar nggak jatuh. Nah, memang itu kadang-kadang kita suka berpikir kan kayak, aduh, kayaknya nggak bisa nih, kayak ada yang salah nih gitu. Ternyata enggak. Jadi memang cuman butuh dikasih kepercayaan sama dikasih fasilitas paparan tersebut sehingga akhirnya anak tuh bisa untuk experience dan ngerasain sendiri dan malah dampaknya dia jadi makin percaya diri. Oke, wah terima kasih nih semangatnya ya Mam Jen. Siapa tahu ada Mam Sandes yang juga mengalami nih, kenapa ya anak aku tuh mungkin kalau jalan di pasir kok kayaknya dia takut banget gitu ya. Mungkin emang butuh waktu aja ya untuk semakin dilatih lagi. Oke, selanjutnya ini pas banget nih lagi ngebahas jalan tadi ya sama pertanyaan berikutnya dari maminya.abdul. Bagaimana mengatasi drama anak yang tidak mau latihan jalan karena takut? Nah, ke Kak Kurnia terlebih dahulu, silakan Kak. Iya, jadi sebenarnya takut itu kan mungkin karena dia belum merasa aman ya, merasa bahwa oh aku tuh jalan itu aman. Tapi sebenarnya yang kita fokuskan adalah bukan dia bisa jalannya dulu, tetapi Ya. kita memberikan rasa aman ke anak kita supaya mau untuk mencoba berjalan. Ya, caranya apa? Ya mungkin kita berikan misalnya main ya dengan cara main gitu ya. Kemudian kita juga contohkan dan ingat kadang yang orang tua lupa, kadang ekspresi kita tuh juga bisa tertangkap ya oleh anak gitu ya. Misalnya ekspresi khawatir kita, ekspresi kita kayak nggak sabar gitu ya, itu bisa tertangkap loh oleh anak yang kemudian membuat dia menjadi semakin takut. Atau misalnya kita tanpa sadar pas dia nyoba jalan terus jatuh, terus ekspresi kita kayak gitu ya, kayak takut atau kita nggak trust. Nah itu bisa tertangkap. Maka betul yang butuh kita berikan tadi ya Mams Jen juga bilang bahwa trust atau kepercayaan itu juga penting kita berikan. Jadi kita dulu nih yang dibangun dulu bahwa kita percaya, kita yakinkan dia bahwa ini aman gitu ya. Lalu kita juga berikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu. Latihan jalannya dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu juga akan membantu ya dia untuk mantap berlatih berjalan. Dan ingat, setiap anak punya tahapan perkembangan yang tidak sama atau berbeda-beda. Makanya kalau dilihat dari milestone pun ya, tahapan perkembangan anak itu ada rentang waktunya gitu ya. Jadi misalnya berjalan di usia 12 sampai 14, tapi sebenarnya sampai usia 18 itu anak masih punya kesempatan untuk berlatih. Jadi jangan khawatir, tidak usah juga terpatok pada milestone. Oh, umur 12, 13, 14 bulan harus udah bisa jalan gitu ya. Nggak seperti itu, tapi kita melihat kesiapan dan kondisi anak kita gitu ya. Dan tadi tumbuhkan rasa percaya juga dalam diri kita sehingga anak juga percaya bahwa dia bisa melakukan itu gitu. Wow, jadi itu juga kunci ya, trust atau rasa percaya ketika anak sedang melakukan, sedang melatih dirinya untuk perkembangan motoriknya, kita pun juga harus memberikan kepercayaan. Nah, selanjutnya nih aku pengen tanya nih ke Mam Jen ya, selain stimulasi nih, apa sih yang Mam lakukan untuk support perkembangan fisik anak di masa pertumbuhannya? Iya, tadi juga mungkin udah dikatakan oleh Mbak Kurnia kan, bahwa ternyata semua stimulasi tersebut ngaruh banget ke fokus belajar. Dan ini juga yang aku rasain ketika kira akhirnya belajar online yang mana lebih effort lagi kan. Dengan dia megang pensil ketahanan dia selama ini, ternyata itu semua yang ngaruh banget. Dan yang paling penting, kita sebagai orang dewasa aja kan kadang kalau mau belajar, kalau perutnya kosong gimana? Nggak bisa mikir kan? Kita harus Marah-marah yang penuhin. ada ya.
Heeh. Nah, iya bener banget. Jadi nutrisi yang bergizi ini sangat penting sekali apalagi sejak dini yang untuk mempengaruhi mereka bagaimana daya tahan mereka. Karena kan mereka mengeluarkan banyak energi nih, lari-lari, mikir. Nah, itu harus meningkatkan kekebalan tubuhnya. Seperti asupan zat besi ini juga sangat membuat anak lebih aktif, tenaga. Sama yang penting juga adalah bagaimana nih mereka bisa mengkonsumsi kalsium. Semuanya ini Enfagrow A Plus Essential 3. Aku pakai itu buat Karen. Jadi buat moms yang lagi nyari susu pertumbuhan boleh nih dicoba Enfagrow A Plus Essential 3. Sama kalau udah aktif kayak gitu berarti gimana caranya mereka bisa tetap enak dan nyaman. Nah, harus pakai popok yang berkualitas juga pastinya. Yang cepat kering dan juga sirkulasi udaranya bagus dan gak menyebabkan iritasi. Aku tuh cukup picky ya kalau milih-milih popok-popok karena kan memang anak yang Nah, akhirnya aku pilih adalah Meris. Jadi kalau selama ini Karen tuh selalu nih kalau lari-lari, mau di luar ataupun di dalam manjat-manjat nggak masalah karena dia selalu aman dan nyaman pakai Meris dan itu kering bikin tidurnya juga lebih nyenyak pastinya. Wow, terima kasih Mam Jin untuk sharing-sharingnya. Nah, siapa tahu nih ya Moms and Dads juga pengen banget memaksimalkan gitu kan pertumbuhan si kecil gitu kan, khususnya untuk motorik ya yang lagi kita bahas sekarang. Nah, pakai tips dari Mam Jin tadi tuh ya. Dengan didukung juga dong dengan asupan gizinya gitu dan juga kenyamanan saat dia sedang melakukan aktivitas tersebut. Jangan lupa juga dapatkan diskon 30% ya plus voucher 225.000 untuk pembelian Enfagrow A Plus 3 susu pertumbuhan 1-3 tahun vanila 400 gram. Enfagrow A Plus 4 susu pertumbuhan 3-12 tahun vanila 800 gram dan Enfagrow A Plus Gentle Care. Tuh lagi ada diskon menarik dan juga diskon up to 50% ya untuk Meris Premium S62 diskonnya 50%. Meris Skin Protection diskon 20%. Kemudian Meris Good Skin diskon up to 20% plus voucher 10% juga plus ada free gift dan free ongkir untuk semua produk Meris. Asik, banyak banget free-nya. Aduh, kita dibebaskan dari beban ya Moms and Dads ya. Untuk tadi produk-produk kebutuhan si kecil. Oke lah, sekarang waktunya nih saya ingin mengumumkan ya 10 loh sekarang nambah nih kayaknya ya. 10 pemenang best comment yang mendapatkan masing-masing puzzle box hewan khas Nusantara atau voucher belanja Meris di Lazada senilai Rp100.000. Silakan sama-sama kita simak, ini dia pemenangnya, ada di layar. Congratulations untuk @mbak_wawa ya, Koko_Ngemil, ada Dania Rohman 230, Maminya Abdul, Novita Deus, ada Sheila Salama, ada Musyahada, ada juga ada Putri Ningrum ya, Aulia dan juga mamanya Alan gitu ya. Kongres, seneng banget. Dan langsung ya ini dia pemenang Babyo Games yang berhasil mendapatkan gift voucher belanja. Congratulations. Itu dia para pemenang voucher belanjanya, bisa disimak ya atau mungkin di screenshot nih biar nggak kelupaan. Oh itu nama aku, oh itu nama temen aku. Nah siapa tahu kan temennya lagi lengah gitu nggak lihat. Kasih tahu kamu tuh menang loh gitu. Selamat sekali lagi Moms and Dads yang terpilih ya, dan bagi para pemenang wajib mengirimkan data berikut ini. Nama lengkap, terus nomor handphone ya, dan email ke DM Instagram @thebabyologist ya. Maksimal 1 kali 24 jam tuh kurun waktunya. Jangan lewat ya, biar bener-bener bisa klaim hadiahnya dengan lancar. Oke baiklah, sebelum aku pamit nih ya, siapa tahu nih ada yang mau disampaikan lagi nih untuk Moms and Dads tetap semangat mengoptimalkan perkembangan motorik anak di usia emasnya ini. Mungkin boleh ke Mam Jen terlebih dahulu, silakan. Oke, Hai Moms and Dads. Kalau ngomongin soal motorik dan perkembangan anak, semua anak punya karakter yang unik dan fase yang berbeda. Selama masih dalam batas normal, tenang aja, nggak usah panik. Kita semua pasti akan bisa melewatinya. Butuh banyak kesabaran pastinya dan tetap semangat untuk bisa melatih anak-anak kita sehingga mereka nanti bisa menjadi masa depannya lebih keren dan lebih cerah lagi daripada kita pastinya. Amin. Yeah, thank you Mam Jen. Semangat. Selanjutnya Kak Kurnia, silakan, ada yang mau disampaikan lagi Kak ke Moms and Dads di luar sana? Oke, untuk Moms and Dads tetap semangat ya, tetap jangan putus asa untuk selalu melatih dan menstimulasi kemampuan motorik anak-anak kita.
Dan ingat, tumbuhkan rasa percaya atau trust dari dalam diri kita dan juga percaya bahwa anak kita akan mampu melewati perkembangannya dengan baik gitu ya, sehingga dia nantinya akan bisa belajar dan berkembang dengan optimal gitu. Jangan menyerah, tetap semangat, lakukan hal-hal yang sederhana tetapi menyenangkan. Oh, itu kunci ya, lakukan hal sederhana tapi menyenangkan ya, dan juga harus dong kita percayakan pada anak kita ya, trust, pakai trust gitu ketika kita melatihnya supaya mereka makin pede juga. Terima kasih Kak Kurnia dan juga Mam Jen ya udah mau nih untuk berbagi cerita, untuk juga memberikan informasi berharga dan juga tadi ya seputar perkembangan motorik di usia dini. Thank you so much untuk Mam Jen Girsang dan juga Kak Kurnia. Dan terima kasih tentunya kepada Enfagrow dan juga Meris yang selalu mendukung perkembangan motorik sekecil dengan optimal. Dan gak lupa terima kasih untuk Moms and Dads yang selalu setia menyaksikan rangkaian acara Lazada Mother and Baby Festival eksklusif di Babyo Channel. Jangan lupa hadiah Babyo Quiz masih bisa didapatkan ya dengan melihat IGTV Babyologist. Setelah acara ini selesai akan kita taruh di IGTV. Nah di situ langsung jawab pertanyaannya ya. Ketemu lagi nanti malam jam 7 malam tepatnya ya dengan topik Fun Class. Jadi seniman berprestasi ala Maya Septa bareng Billy Gamaliel. Jangan lupa juga besok Fun Class masak bareng Putri Habibi bersama aku juga. Dimana kita bisa masak bareng resep simple ala Putri Habibi. Mau bikin apa ya? Ada mac and cheese dan juga strawberry Korean milk. Wow, lezat. Silakan aja cek di Instagram ya, Babyologist, Instagram @thebabyologist untuk tahu bahan-bahan yang mau dipakai besok tuh apa biar disiapkan. Jadi kita bisa masak bareng nih, udah ready bahan-bahannya ya. Dan sekali lagi thank you so much selama 1 jam kebelakang ini ya. Kalau gitu waktunya aku Andari Agustin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok. Bye.